bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Enough over the thing is to remember. The scene start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Efek rumah kaca. Tahukah kamu, bumi yang kita tinggali memiliki berbagai jenis lapisan. Nah, lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menjaga suhu di bumi ini sehingga makhluk hidup bisa tetap tinggal. Nah, selain memiliki berbagai jenis lapisan, bumi juga memiliki efek rumah kaca. Rumah kaca adalah suatu bangunan yang didesain sedemikian sehingga menyerupai rumah yang dinding, alas, dan atapnya terbuat dari kaca. Dengan adanya rumah kaca ini, diharapkan udara panas bisa terperangkap di dalamnya, agar saat musim dingin tiba, para petani bisa tetap bercocok tanam. Lalu apa hubungannya antara rumah kaca dan efek rumah kaca? Jadi, efek rumah kaca ini memiliki fungsi sama halnya seperti rumah kaca yang tadi digambarkan, di mana efek rumah kaca ini akan menyerap panas matahari sehingga panas tersebut terperangkap oleh atmosfer bumi. Dengan adanya efek rumah kaca ini, permukaan bumi menjadi lebih hangat dan memperkenankan bumi untuk dijadikan sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa adanya efek rumah kaca ini, temperatur bumi akan terasa lebih dingin. Akan tetapi, efek rumah kaca ini bisa menjadi dampak negatif bagi bumi kita ini. Lalu, hal apa yang menyebabkan efek rumah kaca ini menjadi dampak negatif bagi kalangan banyak orang? Agar lebih mengerti, yuk simak proses efek rumah kaca berikut ini. Cara kerja efek rumah kaca ini berawal dari panas matahari yang menyinari bumi. Bumi kita ini bekerja dengan cara yang serupa. Pada prinsipnya, cahaya matahari menyinari permukaan bumi melewati gas atmosfer dan menghangatkan suhu ketika malam hari. Suhu permukaan akan mulai dingin, panas akan dipantulkan kembali ke angkasa. Tetapi sebagian besar radiasi matahari terperangkap oleh gas atmosfer. Gas-gas atmosfer ini diantaranya ada karbon dioksida atau CO2, kemudian ada metana atau CH4, kemudian ada nitrogen oksida atau N2O, uap air atau H2O, ozon atau O3, dan klorofluorkarbon atau CFC. Jadi, gas-gas inilah yang menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat di malam hari. Namun seiring berkembangnya waktu, gas-gas tersebut menjadi sangat berbahaya dan dapat menyebabkan pemanasan global. Akibat adanya aktivitas industri, gas-gas seperti karbon dioksida menjadi lebih meningkat dan gas-gas lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya pun akan semakin meningkat. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca semakin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan semakin besar. Akibatnya suhu di permukaan bumi akan semakin meningkat. Adapun penyebab gas-gas atmosfer menjadi semakin meningkat diantaranya, yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini biasanya digunakan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik dan kendaraan bermotor. Akibat dari penggunaan bahan bakar fosil ini,
produksi karbon dioksida menjadi meningkat. Penyebab selanjutnya yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan ini biasanya dibarengi dengan pembakaran hutan. Dari pembakaran hutan tersebut akan menyebabkan karbon dioksida meningkat. Penyebab berikutnya adalah pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah laut menjadi tercemar, sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah. Akibatnya, laut tidak dapat menyerap kembali karbon dioksida. Penyebab efek rumah kaca yang selanjutnya yaitu pengumpulan enakan pupuk non-organik. Penggunaan pupuk non-organik ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida atau N2O yang nantinya dilepaskan ke udara. Selain itu, limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Efek rumah kaca ini akan berdampak buruk bagi kehidupan maupun lingkungan. Adapun kehidupan maupun lingkungan, beberapa dampak dari efek rumah kaca diantaranya yang pertama yaitu pemanasan global. Hal ini dapat mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak yang kedua yaitu mencairnya es di kutub dan juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dampak ketiga yaitu laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat akibat asapnya. Air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Dampak yang selanjutnya yaitu menipisnya lapisan ozon. Ketika lapisan ozon ini menipis, sinar ultraviolet yang berbahaya akan sampai ke permukaan bumi. Nah, ternyata efek rumah kaca itu bisa jadi berbahaya, ya atau bila penyebab-penyebab tersebut dilakukan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk di bumi ini hendaknya menjaga bumi kita agar semakin lestari. Nah, adapun salah satu cara untuk menanggulangi atau mengurangi efek rumah kaca ini diantaranya, cara pertama, kita bisa melakukan dengan cara menghemat. Industri mengapa harus hemat energi listrik? Karena dengan begitu, kamu berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Pemakaian yang selanjutnya yaitu beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal. Nah, hal ini juga bisa membuat hasil pertanian menjadi melimpah. Apabila penggunaan pupuk non-organik dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Cara yang selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Adapun bahan bakar yang ramah lingkungan diantaranya ada panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Cara yang selanjutnya yaitu mengalahkan reboisasi atau penanaman kembali. Hutan yang telah ditumbang merupakan salah satu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Hal ini karena tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan air sebagai bahan baku fotosintesis. Cara yang terakhir yaitu batasi penggunaan plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik dalam tanah, salah satu di antaranya adalah dengan cara membakarnya. Nah, hasil dari pembakaran itu akan menyebabkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain akhir-akhir belanja. Nah, itulah beberapa poin-poin dari pembahasan efek rumah kaca, penyebabnya, dampak,
yang akan terjadi dan cara menanggulangi efek rumah kaca.